Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengetahuan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari meyakini Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Kita hari ini belajar di pembelajaran 9 halaman 119. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tertampak ataupun yang tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam ini, juga mendengar suara baik yang tersimpan dalam hati pun Allah juga mengetahui. Karena Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha mengetahui dan Maha segalanya. Kita ke materi. Nah, materi sekarang ini kita akan membahas yaitu tentang dua sifat Allah, yaitu As-Sami dan juga Al-Alim. Tapi terlebih dahulu kita akan membahas tentang sifat Allah Al-Alim dulu ya. Nah, oke, langsung kita ke pembahasan ya. Nah, di sini Miss Dian mau membahas materi yang pertama yaitu adalah Al-Alim dulu ya. Nah, di sini bisa langsung kita lihat ada Al-Alim. Pengertian dari Al-Alim itu adalah sifat Allah yang Maha mengetahui. Nah, jadi dimanapun tempat kita berada, di situ Allah tetap mengetahui kita. Walaupun kita berada di tempat yang sangat sunyi sekali, jauh atau tempat yang sangat kecil, di situ Allah tetap mengetahui kita. Dimanapun kita berada, bersama dengan siapa atau sedang apa, di situ Allah selalu mengawasi kita. Nah, di situ dengan mengetahui sifat Allah Al-Alim membuat kita menjadi tersadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita itu menjadi lebih berhati-hati. Jadi seperti itu ya sayang ya. Jadi kita sebagai umat manusia harus selalu berhati-hati agar menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 38 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimum bidatis sudur, yang artinya adalah sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib atau tersembunyi yang ada di langit dan juga ada di bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di langit dan juga ada di bumi, nah Allah semuanya mengetahuinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun itu ada di dalam hati kita, di situ juga atas pengawasan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di alam bumi ini dan juga yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita hanya tergerak di dalam hati ketika kita mempunyai niat baik untuk melakukan sebuah kebaikan, di situ juga sudah tercatat ketika kita sudah mempunyai niat baik. Di situ juga Allah sudah mengetahui kalau kita punya niatan untuk melakukan sebuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, jadi kita sebagai umat manusia agar jauh lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena Allah mengetahui serta Allah mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, di sini Miss Dian mau memberikan contoh beberapa dari penerapan sifat Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini beberapa contohnya yaitu adalah sebagai berikut. Nah, Miss Dian memberikan contoh yaitu adalah ada seorang anak kecil yang sedang membantu nenek-nenek yang berjalan di tengah jalan. Nah, di situ ada seorang anak yang sedang membantu menyeberang nenek sampai akhirnya sampai ke tujuan dengan selamat. Dan di situ merupakan salah satu contoh kebaikan kecil yang dilakukan oleh manusia yang Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan. Begitu pula
sebaliknya ya. Kita akan ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala asami, yang artinya adalah Allah Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga yaitu Maha mendengar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan juga segala sesuatu yang kita bicarakan, entah itu bersuara atau tidak, Allah juga mendengarnya. Jadi di situ menjadi bahan pertimbangan kita karena kita merasa diawasi dan juga kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, maka kita jangan menceritakan lain dan juga kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Seperti potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, yang artinya maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan atas engkau Muhammad terhadap mereka atas pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar serta Maha mengetahui. Jadi di situ sudah cukup jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai Maha mengetahui dan juga Maha mendengar. Jadi sebagai umat manusia yang beriman, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut. Jadi kita sebagai umat manusia yang beriman, kita wajib mengimani sifat-sifat Allah, termasuk dua sifat tadi ya, yaitu sifat Allah Al-Alim dan juga Asami, yang artinya adalah Allah Maha mendengar dan juga Allah Maha mengetahui. Nah, berikut beberapa contoh dan juga penjelasan dari Miss Dian mengenai sifat Allah Al-Alim dan juga Asami. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah tadi pembelajaran agama Islam pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi bermanfaat bagi kalian. Ingat, kalian di rumah tetap belajar walaupun kita belajar lewat online. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.